dari tadi ngeliatin ini podcast suram banget loh tampilannya. Gak ada yang enak dilihat. Udah pada tua, lemes. Apa nih letak? Gue Letak menariknya. Mana masih ada? muda. Gak ada. Ya lu umur berapa? 29. 29 lu? 3 tahun ini 38. 38 lu? Masih muda dari dia 35. Iya. Anjing. Lu paling tua. 44. Tapi yang pasti kami semua ini sudah melewati sesuatu yang disebut sebagai quarter life crisis. Konon. Penonton stand up kan ya konon. Konon. Penonton stand up ini kan banyak yang muda. Salah satu keresahan mereka itu adalah si quarter life crisis tersebut. Ya. Kami di sini hadir untuk menceritakan apa yang terjadi pasca quarter life crisis tersebut dengan segala kebingungan, dengan segala kegundahan. Karena barusan gue habis ngitung quarter life crisis gue itu tahun berapa ya? Karena gue nggak inget gue 25 ngapain. Tapi gue inget tahunnya pas gue cek 2004 itu memang masa gue lagi bingung juga mah hidup dan karir dan cinta. Dan akhirnya lewat jauh malah. Gue bahkan sekarang sudah di midlife crisis. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka bertiga. Ada Wawan Cikuk yang selalu lucu karena Jam terbang. ada Duto Triaji yang calon menjadi anggota Stand Up Indo NYC dengan nomor keanggotaan 003. Anjing. Oh, lu mau ke New York? Dia doang yang seriusin. Enggak lah, bohong. Gue coba basa-basi, Bang. Bohong dia aja. Orang gitu, orang Nggak. bercita-cita tapi takut untuk mengakui, takut nggak kejadian. Itu quarter life crisisnya dia. Iya. Udah lewat sih, udah lewat berarti. Dan ada Patra Gumala, komika yang Ya. dimusuhi oleh siapapun Anjing. yang punya aktivisme. Enggak lah. Patra Guma apa komika yang dimusuhi siapapun yang Siapa? memusuhi Popon. Tapi Patra strategis sih. Dia punya di feminisme itu dia punya bukan balat istilahnya apa? Ally, punya sekutu. Iya. Ya, dia tidak bermusuhan dengan Liguina, Enggak. sama Gamila Kombut. Iya. Jadi tahu nih sudut pandang feminis. Curang. Loh. Enggak total. dua kaki, main dua kaki. Main dua kaki. Main dua kaki. Enggak total. Kayak Popon dong. Benci semua. Anjing itu malah bahaya kayak gitu hidupnya. Bahaya. Saking seribetnya Wina dan Popon harus konten di markas Comika sampai janjian jamnya loh. Sampai diumpetin. Biar sampai nggak Biar nggak barengan. Biar gak selisipan. Biar nggak selisipan. Barengan selisipan. Bukan nggak selisipan. Jadi Popon ngonten, Liguina di sebelah. Ya Allah. Jadi ya diatur jadwalnya. Diumpetin. Kayak ini kayak Kru TV mau ngasih surprise. Iya. Datengin dulu orang ya. tuanya. Iya. Nah, kita ngomongin karena apa sih sebenarnya quarter life crisis sebelum kita ngomongin soal apa yang terjadi setelahnya. Jadi nanti gua akan tanya sama mereka semua, mereka ingat nggak waktu umur 25 tuh quarter life crisisnya seperti apa? 25 ya persis ya berarti ya. Iya. Oke. Lalu setelahnya apakah sudah berubah, sudah sama di umur 30-an apa gitu yang kan biasanya kan gue cerita aja ya, ini quarter life crisis gue. Tahun 2004 itu adalah tahun kebingungan gue dengan karir dan cinta. Gue hampir kawin, gue batal untuk berselingkuh dengan Gamila. Terus gue lagi bingung, gue mau kantoran biasa, mau jadi pebisnis seperti permintaan calon mertua gue saat itu, Iya. mau tetap dengan dunia karir gue udah punya tanah atas nama gue. Anjir. Iya. Itu masih krisis tuh kayak gitu. Iya karena Karena bukan passion. ya gimana Dut itu sih kagak maksud gue Karena dulu Enggak, pacar lo lo kaya manggil, kan. lo manggil Iya. Duta, Dut kayak cinta banget kayak sayang. Ya gimana Dut? Gimana? iya kayak panggilan sayang ya Gimana Dut? gitu enggak ya gimana dong lu mau nikah sama orang udah serius tapi orangnya nggak pengen lu jadi pelawak gimana Iya. orang ultimatumnya adalah aku nggak pengen punya suami yang kerjanya diketawain orang. Loh kan itu poinnya. Kalau nggak diketawain kan anyap saya berarti. Tapi kan Berarti 2004 dia Lu Lu jadi belum stand pelawak. up kan? Iya. gue udah radio kan. Oh karena udah radio. Udah stand up, bukan sih, udah ngelawak dan segala macam. Bahkan orang udah si Panji lagi stand up, Benny Zuniar tuh, music director gue. Si Panji lagi stand up tanpa gue tahu stand up itu apa. Karena gue kadang-kadang kalau ngelawak tuh ditanggap gitu, ditonton gitu, orang pada ngumpul ke sana. Tapi pacar gue tuh nggak ingin. Jadi waktu itu gue bingung apa yang mau gue lakuin dalam hidup. Akhirnya gue ambil keputusan itu meninggalkan Keputusan yang sangat berani ya. menyelesaikan perselingkuhannya. Oh iya. Untuk kemudian diseriuskan dengan Gamila. Dan itu berarti Lo selingkuh karena quarter life crisis atau selingkuh karena Gemini? Apa karena dua-duanya Gemini dan quarter life crisis? Iya. Gua nggak bisa Gemini ikut. tuh gak selingkuhan loh.
Lu apa bisa sih? ikut zodiak gua primbon ayo. Jumat Pahing. Kayaknya Jumat Pahing. Ya, sama aja, cuma beda kearifan aja. Beda diksi doang aja, sama. Enggak, itu mantan pacar lu enggak suka suami yang kerjaannya Dia nggak diketawain pengen, orang. ya dia pengen gue tuh jadi pengusaha, Wah, bisnis. Dibeliin majalah SWA, marketing gitu-gitu. Tau ya dia dapat suami politikus. Enggak. Oh. Suaminya kantoran. Suaminya pengusaha. Oh iya, sesuai dengan keinginannya. Iya, yang megang brand kopi salah satu yang terbesar Di Indonesia. di Indonesia. Wah, anjing. Di Senop ada. Gede lagi. Tuku. Bukan. Tidak perlu kita sebut. Tidak perlu kita sebut. Tidak perlu. Lo pernah ngopi di tempatnya? Pernah. Terus lo mikir kayak harusnya ini hidup gue nih. Ada lagu harusnya aku yang di Harusnya ini sana. hidup gue nih. Tahu nggak yang lebih bikin pahit? Gue lagi ngopi di situ karena gue suka tempatnya, ketemu sama dia dan suaminya. Oh. Tapi masih ada perasaan kayak awkward gitu gak? Enggak, bahkan kami diskusi politik. Kebetulan si suaminya seneng sama suaminya tuh gue yang kenalin ke mantan gue. Oh. Gue nge-MC bareng sama Gamila. Gue nge-MC bareng sama Gamila. Belum untuk, pacaran tuh. Belum. Nge-MC sama Gamila untuk launching sebuah kedai kopi. Tapi gue datangnya bareng sama si pacar gue saat itu. Si General Operational Manager kopi tersebut kenal sama gue, kenalin ini pacar gue. Mereka kenalan, mereka kawin, gue kawin sama yang itu. Iya, Tapi intinya quarter life crisis gue itu akhirnya dengan segala kebingungan itu keputusan gue adalah oke, gue akan pilih perempuan yang ini dan berarti kehidupan karir yang ini, entertainment gitu. Itu kesimpulannya. Dan menurut gue lewat dari 30 bahkan lewat dari 40 keputusan yang baik lah saat itu. Okay. Nah, lu coba inget-inget 25 Kayak tahun. gue masih berada di Ini quarter gue life crisis. ini gue sih masih ngitung ya. Gue umur 25 tahun berapa Nah, berarti? lu 25 tahun berapa? Gua 2004, gua ingat 2005, itu. gue 2010. 2010. Gue 25. Apa yang terjadi dalam hidup lu? Lu berhitung, gue nanya sama Patra. Gua 2010 kapan? Sebenarnya kayaknya jalan ceritanya mirip-mirip cerita lu juga sih. Gue tuh kayaknya kalau dihitung kapan ya gue quarter life crisis kayaknya 2009 2010 lah. Di situ 2009 tuh gue lulus S1 kan soalnya kan karena kuliahnya lama goblok kan. Lama tuh berapa? 6 tahun. Oh iya, dia goblok. Lamanya jauh banget. Tahu. Karena Orang mau kuliah 4 setengah. 5 aja udah lama loh. Itu. Apa urusannya? Karena udah siaran terus jadi Itu. gue skripsi aja 3 semester gue. Ya goblok berarti. Iya emang bener susah. Oke, terus. Oke poinnya sampai di tahun 2009 itu. Oh sorry, gue lu UI fisik apa? Politik. Politik ya? Iya. benar. Abis itu 2000 kan gue udah 3 tahun tuh siaran di Trax. Nah di momen itu tuh gue udah mau lulus, terus gue juga agak, nih gue mau ngapain lagi? Udah menjelang lulus, tapi ya duit kan segitu-gitu aja ya. Iya. Gaya hidup nggak bisa turun nih. Iya betul. ya kan? Apalagi di MRA. Wah gila banget kan. Bener tuh waktu itu. Nah sampai akhirnya kayaknya yang meyakinkan gue untuk lo kalau mau terus mendingan sekarang tapi total atau lo switch tapi total juga itu Vivi Koster. Vivi Koster. Makanya di materi lu tuh gue Bos kami. sangat relate dengan pas lu bilang Vivi Koster kayak ini orang yang meyakinkan gue untuk lu stay aja di sini gitu. Dan Iya. gak jauh dari sana tiba-tiba emang ada tawaran dari Gen. 2009 sampai sekarang gue di Gen. Loh, jadi bos lu di MRA nyuruh lu untuk tetap siaran lalu lu tinggalkan perusahaan itu untuk Iya. kompetitor. Karena gue tahu dia juga akan meninggalkan radio. Karena kondisinya emang lagi berantakan apa gimana? Kondisinya bukan karena kan Trax itu radio anak muda. Udah gak muda. Radio anak muda kan gue udah menjelang 25 udah kayak udah mulai nggak terlalu ABG lagi nih gitu. Kenapa nggak ke Hard Rock? Nggak ada tawarannya. Bohong. Lu Sumpah. tahu MRA mau roboh ya? Nggak saat itu Gen juga lagi jaya-jayanya kan. Iya, Jadi iya. kayak ya kalau lu pindah dari Nottingham Forest ditawarin sama Liverpool kan lu pindah kan gitu kan. Ya kurang lebih gitu. Disamain sama Nottingham Forest radio Ya gue, misalnya bangsat. Nottingham Forest kan jago di 70 masanya, di juara masanya. champion dia. Iya, betul. Bener Masanya kan? jago. Jadi lu bilang grup MRA tuh udah lewat masanya. Trax, gue nggak bilang Emera, Iya. Trax kan, Trax. Gue yang Gua nggak bilang. gue nggak bilang. Ya tolong ya, Oke. karena Trax memang sudah. Oke, anyway. Itu kereta Itu di karir ya, tapi Iya. kalau percintaan gue mirip-mirip sama kayak lo 25 selingkuh itu. juga? Bukan, tapi gue nggak selingkuh. Gue taktik gue lebih cerdas. Jadi umur 25 itu, jadi di momen gue wisuda S1, saat itu pacar gue barengan wisuda sama gue. Tapi S2, siapa namanya? nggak usah. Enggak apa-apa. Nggak usah bro. Fine, it's Jangan okay. bro. Kenapa jadi? Instagramnya aja deh. Inisial, Nggak usah. inisial, Kita inisial. aja yang tahu, kita aja Inisial. Instagram. Nggak usah. Inisial bang. Nggak usah lah. Inisial nggak apa-apa dong. Iya.
inisial. Iya. Inisial. Antar lu tebak ini gitu kan. Enggak. Lo suzon dah. Iya deh. Kalaupun nebak juga pasti banyak salahnya. Ya udah. Iya. Inisial ya. Iya. Inisial C. Cika. Bukan. Gak usah ditebak. Citra. Kita lanjut ya. Citra, Mpok Oke, Citra, oke. Mpok Citra. Anjing Multiplasenta. Jualan Udah, jagung. terus? Ya pokoknya Dia lulus S2. jadi bareng. Jadi gue S1 di S2. Nah setahun berjalan tuh ya udah mulai pertanyaan dong orang tuanya bagaimana kan. Sampai akhirnya dan dia pun kayak kurang serak dengan kehidupan dunia entertainment ini. Ngerti gak sih lo? Jadi kalau misalnya gue ngeband tuh bohong-bohong. Ngerti gak sih lo? Oh Yang gitu-gitu. Iya, gua ngerti. Ngerti kan lo? Terus kayak kalau Sabtu harus nge-MC, kenapa Sabtu nggak bisa pacaran? Yang gitu-gitu, ngerti gak sih lo? Jadi bermasalah lah. Sampai akhirnya pertanyaan-pertanyaan kapan nikah itu gua jawab dengan aku kuliah S2 dulu ya gitu. Oh iya. Kabur lo. Kabur Keren. gua. Oh kabur. Kabur gua. Kalau gue pertanyaan beda. Gue pernah jadiin ini materi stand up kalau gue nggak salah di Teratin sebabnya. Apa? Lamarannya gitu. Di Mama nanyain aku, kita nih hubungannya bakal serius atau enggak? Karena kalau enggak, aku disuruh nyari yang lain. Ya serius sih. Berarti kamu akan nikahin aku? Iya, tapi nggak sekarang. Tapi akan kan? Iya. Yaudah, aku bilang Mama kita akan nikah. Gitu. Pas pergi bilang, apaan itu? Enggak, kayak di notis di terminal ya. Sama ini juga aja. Iya aja. Di umur 25 yang gue rasain ya paling enggak pressure itu bukan cuma dari orang tua tapi di pertemanan gengnya itu udah mulai nikah. Ngerti nggak sih lo? Jadi itu iya. musim-musim datang nemenin dia kawinan temennya gitu-gitu. Iya. Jadi pulang-pulang kayak udah mulai aduh ke arah sini mulu gitu. Iya. Jadi gue Oke. selamatkan dengan ijazah S2 gue itu. Emang lu S2 pada akhirnya? S2 gue 2010. Nah, tapi baru satu semester. Segitu seriusnya menghindari nikah sampai lah ketemu bini lu sekarang gimana? Nah, itu satu semester akhirnya kita putus. Emang akhirnya putus aja gitu. Terus akhirnya S2 lu terusin? gue terusin udah tanggung. Siap, Terus udah kata siap. Bobby yang sekarang mau nikah, nanti ya saya S3 dulu. Nggak, Terus nggak, aja. nggak, Jadi nggak, prof terus. dulu bangsat. Sampai habis angkanya SD balik lagi ke awal. Lu 25 tahun berapa? Wah, gue 25 tahun 2013. 2013. Sudah ada stand up. Sudah ada stand up. Apa yang terjadi dalam hidup lu? Apa quarter life crisis? Kebimbangannya terhadap apa? Kebimbangannya ya lebih ke karir sih, kan waktu itu gue jadi teller bank, kerja di kantor. Betul. Terus gue stand up juga. Iya. Wah, nih milih passion apa milih Lucu banget pertanyaannya ya. Dia udah kerja di bank loh. Bank. Iya. BUMN bukan? BUMN? BUMN. Padahal udah enak lo hidupnya. Udah karyawan tetap. Iya. Udah karyawan Udah tetap. kartap. Iya. Udah ada segala macam apa tuh? Benefit ya. Asuransi. Udah asuransi, udah aman lah. Pasangan ada saat itu. Pacar Iya, pacar. ada. Happy juga harusnya dia. Harus Karena lu kerja di bank. Iya. Kocak juga lagi orangnya, auto ngakak. Buset. Wah, kak. Itu kalau gue lagi teller, gambar pahlawan ketawa semua. Mulai dari Patimura, Imam Bonjol. Imam Bonjol sampai Soekarno ketawa tuh. Ketawa semua. Lucu banget. Teller paling lucu. Duitnya bergelombang. Gerak mulu. Jangan ketawa. Ada pimpinan. Lu yang suka super gitu nggak? Kan kalau misalnya di teller kan, di teller apa? Oh iya, minta verifikasi, Iya, minta apa? kayak gitu lah gitu. minta Iya. supervisi. Habis ketemu, Iya. super. Iya. Lo teller bank emang? Iya, teller. Oh, teller bank. Iya. Pak, pernah Agak nggak stereotip teller bang. Iya. bener. Kok bisa sih? Ya ini. Iya. Apakah lo dulu ganteng? Hah? Emang teller bank harus ganteng. Harus harus Enak nggak dilihat. harus rapi. Harus klimis. Iya, Oh. gue gini di klimis aja aneh. Oh, dulu gua klimis banget, Mas. Berarti lo dulu klimis bang. Iya. Lucu banget dibayangin Wawan Cikgu klimis ya. Klimis, make apa segala, pokoknya yang penting mengkilap aja rambut. Nah tapi udah stabil. Lu udah dapet apa yang dicari banyak orang lo. Iya. Cuma ya gitu, ya namanya Pasangan udah punya. namanya seniman ya. Asik. Anjay. Aduh. Si nyeni. Lucu banget anjing. Namanya seniman kayak ada yang kurang gitu kalau weekend gak bikin patung. Weekend gak Lucu banget kalau nggak bau-bau besi, bau-bau gerinda gitu. Iya, gitu. Gitu. Tapi terus akhirnya lu tinggalkan bener. Gue tinggalin. Pacarnya putus juga ya. Enggak, akhirnya masih sempat jalan pas gue stand up.
Terus Oh, lu akhirnya mulai, putus juga. lu mulai seks bebas gitu-gitu ya waktu itu Enggak, ya? astagfirullah, gue jauh dari seks bebas. Gue tanya sama Jauh lu, dari ini seks bebas, materi lu aja pijat. Iya. Itu kan nggak bebas-bebas amat. Ada security-nya. ya, ini mau nanya agak jauh dari itu, tapi masih berkaitan dengan apa yang lu bahas. Sebagai orang yang kerja di institusi bank, Oh ya? kalau lu bisa terjerat pinjol sih gimana sih caranya? Gue bingung dah. Nah itu dia, saya juga bingung. Aneh kan? Harusnya kan lu tahu kan soal kayak gitu-gitu kan? Enggak, kalau gua ini sih, kalau gua Oh itu apa sih, narkoba ya? Apa sih? enggak. Apa sih? Emang gak ada kerjaan aja. Judi. Nggak ada kerjaan aja. Tapi masa jadi pinjol? Karena gak enak pinjam-pinjam sama orang, akhirnya pinjam ke situ. Iya, terus gue nggak berani ngomong-ngomong kalau gue lagi nggak ada Nggak ada uang, duit. Oh, nggak iya, enak iya, gitu. iya. Akhirnya ke situ. Mati Sahid. Gua kena juga itu. Iya, lu kena ya? Iya, Maaf, kan, Mas. itu kan data handphone lu ke-crawl gitu kan. Kekrol. Terus langsung hubungin semua orang yang ada di situ Semua. kan. Iya, emang anjing banget. Gua kena juga, apa urusannya gua mau cikuk. Tapi keputusannya akhirnya memutuskan untuk lebih ke dunia hiburan. Iya. Lu tinggalkan pekerjaan itu. Iya. Bos lu nanya nggak? Ngapain lu? Nah, mau bos gue ngapain? itu tahu gue stand up. Oh. Orang sebenarnya Mas, gue tuh kalau pas masih kerja kan gue masih sering tapping di Indosiar, Iya. di Metro gitu. Waktu lu Suca Suca gue di tahun Suca kan 2016 gue. udah Itu keluar ya? itu Juni kalau nggak salah. Januarinya gue resign. Oh gitu. Langsung resign lo abis itu. Enggak, Duluan- Januari duluan sebelumnya. resign dulu. iya. Oh. Nah, yang sebelum-sebelumnya kayak tapping Metro, stand up show, terus Suca 1 tuh gue masih kerja. Nah itu malah gue misalkan tapping malam gitu, gue boleh tutup counter jam 3, setengah 3 Oh ya? gitu, iya. Iya. Karena udah tahu. Berarti tuh lu sebenarnya jalur hidupnya tuh rada mirip sama Topeng. Iya. Bedanya Masih di bank kan? Topeng masih Iya. dan stand up mulu dan nge-MC mulu di Iya. dalam perusahaannya. Gue Iya. juga dulu. Pada saat tapi akhirnya lu keluar. Iya. Lu memutuskan untuk keluar, dia tetap di situ. Ya gimana Hidup Mas? dia kayaknya lebih baik. Iya. Lagian kalau waktu masih di kantor nge-MC-nya dibayar gaji. Gue inget kok setiap kali gue nge-MC atau jadi pembicara untuk bank terkait, banknya Topeng, tapi Iya. di luar. Kan gue sama Jakarta. Bang sama Topeng. Oh iya ya? Iya. Sering disebut teman-teman Topeng, Mas Panji, tahu Topeng kan? Topeng Iya, stand up, Topeng iya. stand up. Gila sampai sekarang masih dikenal. Satu bank ya berarti ya? Satu Bang. Cuma Topeng yang di Surabaya. pusatnya di Jakarta. Jakarta. Enggak, Oh Jakarta. Saya grassroots di Bekasi. Oh, grassroots. Grassroots. Oh, ya. Geser ke ya, Anda. ya. Anda tidak jauh kan? Atau mungkin masih quarter life crisis? Kayaknya masih deh. Masih ya? Gue tuh 25 tuh kayak 4 tahun lalu. Gak kelar-kelar quarter life crisis. Gak kelar-kelar sampai sekarang. Kebingungannya apa? Ya itu maksudnya kayak sebenarnya kebingungan tuh datang gara-gara gue ngebanding-bandingin hidup gue. Kayaknya semua orang deh quarter Semua life orang. crisis gitu. Iya kan? Maksudnya Iya. gue ngelihat anjing sosial. Jadi gini, gue tuh dulu orang yang sangat jarang bermain sosial media. Iya. Cuman karena sekarang gue jadi content creator, Iya. Keren. ya Hidupnya di sosial media. betul, tempat hiburan gue jadi tempat kerja. Oh iya. Jadi gue ngeliatin orang-orang terus dan jadi nggak nyaman hidup ya. Maksudnya gue mau tidur siang aja ngerasa bersalah loh. Iya benar. Iya mau tidur Karena siang kayak teman-teman lu pada aktif gitu. betul mau tidur siang kayak ngeliat Instagram anjing Oza lagi di New York bangsat. Gue kapan sampai sana. Jadi ya, sampai sekarang itu masih kayak aduh ini gimana ya gue. Kejadiannya baru banget Oza di New York. Iya masih. Cirinya masih baru berarti. Masih. Tapi ya itu yang maksudnya masih berjalan sampai sekarang. Coba kalau spesifik ya umur 25 itu tuh gue lagi di PHK kan. Gue lagi di PHK sama kantor gue. Keren. Anjing gak keren lah. Kenapa keren? Nggak semua orang bisa di PHK loh. Iya sih. Gue di PHK terus gue tuh kena apa ya ditipu gue ditipu dokter. Ditipu dokter. Bilangnya batuk. Padahal Mau kanker. mati. Hati-hati loh, itu tuduhan berbahaya nih Iya. dokter-dokter sensi Tapi apa kayak memang gitu-gitu. dokter-dokter bodong, maksudnya dokter-dokter yang rumah sakit gak jelas. Lah, nggak jelasnya jadi rumah sakit gimana ceritanya? Gini ceritanya. Jadi gue tuh dulu Langsung sketsa. Gue jadi dokter. ya warnanya hitam putih, warna hitam putih. Warna hitam putih nih. Jadi kayak jadi kayak Ojan. Abis dibukanya dengan ceritanya. Terus Gue tuh baru balik dari Rinjani. Gunung? Ya, gue baru balik dari Rinjani. Terus gue tuh kena, gue jarang ganti celana dalam.
Ya. Karena naik Kokorobet ya? gunung, karena naik gunung. Naik gunung. Kokorobet. Apa? Kokorobet. Kokorobet apa? Kokorobet tuh penyakit kayak lengket-lengket di selangkangan gitu. Bukan. Oh, bukan. Gue kirain ada kepanjangannya lucu, Iya. kepanjangan lucu Enggak, kokorobet. kayak Sunda, enggak ada orang Sunda di sini. Kokorobet kirain itu kontol-kontol rada Iya. royal enggak, ngepet. biasanya tuh jadi lengket banget terus jadi gatal-gatal terus gue kayak perih gitu celana Oh dalam gue iya, jadi- iya, iya. Lecet. Bukan lecet, Kayak radang gitu kan. Jamur. jamur Iya. sebenarnya kokorobet tuh kayak jamur. Karena nggak bersih aja. Oh, Nah, enggak, tapi- kalau gue bukan. Gue tuh infeksi saluran kemih. Bilang aja ngewe sama Jablay lu. Dengar Bang, dulu. di gunung bang. Di gunung, Jabray mana di Makanya kotor. gunung? Ini Paling kan sama Jablay gunung kotor. paling sama pohon pinus. bukan ke Rinjani kali lo, ke Mukus. Iya lu. Bukusnya Matias lagi. Matias Mukus. Terus Kena infeksi saluran kemih. Gue lagi kencing, keluar darah. Panik dong. Pas abis ngewe sama banci kali lu. kagak. Kenapa Mau harus kemana? banci? Mau kemana? Dipojokin di tembok. Mau kemana? Mau kemana? Oke, Anjing, terus ngeri banget dipojokin begitu bangsat. ngeri pasti. terus Nah, jadi itu tuh gue kenanya weekend. Gue cari-cari dokter, weekend tuh nggak ada yang buka. Cuma ada satu buka nih. Ada rumah sakit di daerah Priuk. daerahnya shady. Iya sih. Ya, Terus? akhirnya gue kesana lah, seret. Terus gue masuk. Memang secara rumah sakit tuh udah nggak jelas. Dalam arti itu ruko. Itu bener real ruko. Iya. Bukan rumah sakit yang kayak gedung terus depan Ditemukannya lewat mana Google? Google. Rumah sakit ini ya, kulit dan kelamin berarti. Betul, Oh, Oke, ya. Iya, spesifik. Nah, akhirnya gue sampai sana. Satu hal yang gue tangkap di sana itu ini emang rumah sakit aneh. Karena semua staff ya itu cewek. Terus pakai kostum suster yang seksi gitu. Itu rumah Di mana sakit. tempatnya? Di mana Enggak, tempatnya? itu tempat pijet tematik kali. Enggak, atau itu ruko spesialis ngecek tempat jablay-jablaynya Marcel dulu. Nah, iya. Anjing. Iya kan, daerah situ Jablay-jablay kan. jangkar Priok gitu kan. Iya, yang kalau butuh suntik Iya. HPV gitu-gitu kali Bisa itu. jadi. Iya kan? Nah, akhirnya gue daftar situ, daftar gitu. Akhirnya gue dibawa ke lantai 2. Di lantai 2 itu gue disuruh nunggu untuk masuk ke ruang dokternya. Nunggu gitu. Akhirnya dokternya keluar. Dokternya pun juga cewek. Semua pokoknya staffnya cewek. Emang sangat emansipasi wanita di sana. Lagi syuting Vivid Interaktif kayaknya. Dalen ya. Waduh. Kan orang makin rancu bangsat. Anjing lawan. Bangsat. Oke, terus begitu? Masuk ke sana. Gue masih ingat jadi dokternya itu emang jadi kan baju dokter tau kan. Tapi kancing atas itu dibuka. Ini mah bener ini mah. Ini asal asli rumah gue sakit langsung inget ini dah. Karakter Nikita Mirzani di Komik 8. Iya. Iya mirip-mirip kayak gitu. Iya kan? Tapi ini bener-bener dokter. Gue gak tau sih beneran dokter atau bukan. Perempuannya oke nggak? Jelek. Enggak ya. Makanya kerja di situ. Waduh. Nah, habis itu Aduh ini. Terus udah gitu? habis itu dia bilang ke gue kayak, "Mas, itu kenapa?" Terus gue bilang, gue kasih ciri-cirinya kan gini-gini. Ya udah coba tiduran aja, terus ya udah dicek sama dia. Celana gue dibuka. Terus dia tuh ngambil kayak apa sih kayak Besi kaca. panas, besi panas. Bukan. Jadi masuk Yakuza dong gue di stempel maksudnya. Titiknya dicap anjing. Jadi kayak sapi gue. Wagyu A5. Anjir. Titiknya empuk. Tender. Well done. Terus diambil kayak apa kayak kaca-kaca gitu. Terus yang kepalanya ditaruh gini doang tek gini. Terus sama dia dilihat. Coba saya cek lab dulu ya. Oh, sampel. Sampel ya, diambil sampelnya, dia cek lab. Terus udah nggak berapa lama dia datang, Mas kena gonorea. Apa tuh? Ini Raja Singa. Raja Singa. Anjing. Ya, Mas kena gonorea, anjing kan gue. Ya, Gue rasa serius Mbak nih. itu cuma tahu penyakit yang dia tahu aja. Iya. Betul, Kalau ya. Jessica kan penyakit Karena seksual. dipikir lo begituan di daerah situ kali warga Iya. setempat. Bisa mungkin. jadi. Nah akhirnya udah dia kayak ngomong gitu. Tapi tuh gue ngerasa kayak dijual. Mas ayo mas kena gonorea, mas mendingan ikut ada nih perawatan kita harganya 5 juta nih mas. Oh. Mas kalau nggak itu ntar mas mati loh mas. Lah akhirnya karena perasaan dijual gitu tuh gue bilang kayak entar dulu ya mbak. Saya mau coba tanya orang lain dulu. Second opinion. Ya Tahu akhirnya nggak yang paling lucu dari cerita lu? apa? Makin jauh dari quarter life crisis.
Sambil gue ini sebenarnya podcastnya lagi ngomongin apa sih? Tiba-tiba. Tapi itu bikin gue kayak anjing ini hidup gue tuh ngapain? Nah itu dia. Akhirnya kembali kita ke jalan. Kehidupan lu yang begitu membuat lu akhirnya bertanya-tanya, gue nih ngapain dengan hidup gue? Ya. Tapi itu perubahan besarnya apa? Perubahan besarnya ternyata gue cuma infeksi saluran kemih. Udah gitu doang. Ya. Udah gitu doang. Ya. Tapi terus gitu pasca dipecat, lu masuk kerja lagi, kerja di mana? Langsung kerja di yang Tempat kemarin. tempat ya. kemarin itu, Ya. yang waktu itu. Ya, gue Bos-bos lu masih inget lu loh? masih. Iya. Karena maksudnya gue tuh di situ udah mikir apa gue full time stand up ya. Cuma kan saya masih banyak cicilan ya. Ya kan. Jadi Cicilan apa? ya cicilan kredit dan lain-lain. Masih belum berani untuk lepas kerjaan sepenuhnya. Kurang seniman lu. Gua nggak seseniman itu kayaknya deh. Tapi kan dia gak terjerat pinjol, Wan. Iya. sih, betul. Iya, benar. Tapi Tapi gue emang- bisa bounce back. Iya. Maksudnya ingat cicilan tuh bikin gue jadi nggak pecicilan gitu. Ah, Iya bagus. kan? Iya kan? Bagus. Keren bapak ini siapa namanya? Nah, kita kan udah ngelewatin quarter life crisis ya. Kalau gua mah cerita bahwa abis bimbang itu gua ngambil satu jalan, ternyata jalannya baik-baik aja. Sekarang kita balik nih. Ketika Patra ngambil keputusan, itu kan dengan asumsi nanti umur 30 gua bakal gina. Iya. Sesuai nggak dengan prediksi? Kalau sesuai, kalau nggak sesuai, apakah bermasalah dengan itu? Kalau gue sejauh ini masih sesuai aja sih, belum keluar jalur. Cuman ya emang industrinya aja sih sekarang mau, justru sekarang mikir lagi nih, ini udah mau 40, gue mau ngapain lagi. Jadi ada masalah baru lagi kayaknya ya. Ya midlife. Midlife, bukan masalah, kayak ada pemikiran baru lagi aja gitu. Ada keresahan. Paling baru. nggak gue melewati 30 ternyata kayak baik-baik aja hidup gue gitu. Nah Iya. ini 40 ke 50 kan gue lagi melihat sosok siapa aja nih ya yang bisa gue copycat gitu. Sebenarnya semuanya kesimpulannya adalah setelah gua, ya kan gue midlife crisis, bukan midlife crisis ya, intinya di umur, kan mid gue mungkin di 40 memang. Ya. Ketika nyampe di situ, gua berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang beda lagi sama sekali dalam hidup. Iya. Tapi dasarnya adalah karena kemarin waktu gue midlife crisis kayaknya baik-baik aja. Iya. Kita kan kayaknya akan baik-baik aja. Cuman Iya, bedanya kita punya tanggungan yang lebih ekstrim aja. Tanggungan lebih ekstrim sama udah keterbatasan fisik juga sih itu. Kayak misalnya dulu kayak kemarin gue habis open mic sama dia nih sampai jam setengah sampai pokoknya sampai rumah setengah 1. Yang tadi malam gua ngebam. Tadi malam kan? Iya, Ya. tapi kan abis itu gue lanjut lagi ke Jaksel kan. Oh. Abis itu lanjut lagi seniman ya nggak ada. Nah, kehidupan seniman bro Seniman sekarang. banget hidupnya, bro. Asik sih. Enggak, Gila. kalau dulu kan paginya kayak masih beraktivitas santai ya. Tadi tuh bangun anjing Oh, agree. jompo juga ya Iya. gue anjing gitu. Iya, nggak sama badannya. Iya, nggak sama. Ini kelihatan yang ngopi kita berdua doang. Iya. Enggak, gue juga pengen ngopi, cuma karena ada asam lambung jadi. Oh, masalahnya di GERD kesehatan. Anda, GERD. Ya Iya. itu, gue udah nggak bisa sesat dulu gitu. Hmm, Ada fisiknya juga ternyata. iya. Kalau lu setelah lu lewatin, Setelah gue lewatin nggak sesuai lagi. oh gitu. Awalnya kayak oke nih on the track nih gini, ada aja gitu. Maksud gue masih bisa hidup lah gitu. Iya, iya. Karena gue ngelepas yang bulanan yang udah pasti segala macam, asuransi segala macam. Iya. Jalan-jalan. Oh udah agak on track nih. Kok tiba-tiba kepleset dulu, bak Iya, gitu. iya, Terus iya. Pelan-pelan balik. pelan-pelan balik. Terus gue juga jadi tahu ternyata jalannya nggak. Ya emang di stand up, cuma jalannya nggak di stand up aja, ada kemana-mananya Iya, gitu. iya. Itu yang mulai gue buka-buka lagi. Gitu. Sekarang punya pasangan juga. Sekarang udah punya Ih. pasangan. Ih, ngeri. Sayang banget kayaknya. Siapa? Aku. Iya, saling mencintai banget. Kemarin lu lihat gua lagi video callan ya? Iya. Yang di atas ya. Iya. Kayak gimana nih video call? Lucu aja. Weh coy. Gitu. Gak keluar sih jok-jok jam terbang. Enggak keluar. Kalau lu masih di jalan. Gue nih? masih, kan gue belum 30. Betul. Kalau mungkin sekarang pertanyaan gini. Tadi umur lu berapa? 35. 38. Gua 44. Pertanyaannya adalah, dan ini akan jadi referensinya Duto. Apakah lu dulu di umur 25 asumsinya di umur segini tuh seperti ini gitu? Oh. Kayak contohnya, gua waktu dulu tuh nggak menyangka bahwa gua akan menikah di bawah 30. Dulu gue berpikir menikah tuh setelah gue selesai sama diri gue sendiri. Udah aja pokoknya. Gue mau saat itu nggak tahu juga mau ngapain ya. Umur 25 tuh nggak tahu mau ngapain dalam hidup. Tapi yang gue tahu adalah kayaknya menikah antar aja deh. Gue mau selesai dulu dengan hidup gue, baru itu terakhir. Gue berpikir gue 35, 37 nikah. Pikiran gue. Oke. Lu sendiri, Anda kan belum kan? Belum. Kalau nikah kayaknya sih yakin aja ya di umur 30. Dulu tuh yang gua yang satu-satunya yang meleset di gua mikir di 30 gua akan mencapai titik ini tuh karir gua dalam ngeband.
Gue pikir gue akan sukses dalam Iya. menjadi musisi, ternyata tidak. Atau belum? Belum kali. Enggak, udah. Tapi lo masih punya mimpi itu gak? Enggak, udah enggak. Jadi sekarang udah gua jadiin salah satu value-nya Patra aja sebagai musisi, ngerti gak sih? Iya. Udah bukan sesuatu yang gua kejar lagi gitu. Iya. Kalau dulu kan gua serius banget tuh. Iya. Serius banget sampai akhirnya mencoba berkali-kali kayaknya aduh capek ya gitu. Itu kayaknya gue terhadap rap deh tuh. Tapi lo pasti pernah mimpi kan gue bisa jadi ya sama Iwake 11-12 lah gitu. Iya, enggak sih kalau sama Iwake. Oh enggak ya? Tidak berani saya membayangkan. Gue tadinya gue mikir gue bisa ada di posisi inilah atas lah kalau ngeband gitu. Tapi apa lu nggak ngerasa bahwa sosmed itu membuat band-band yang tadinya berpikir dia nggak punya ruang, Nah, betul. justru jadi punya karir? Lu tau nggak ada band, nama bandnya, gue lupa nama bandnya atau nama akunnya. Namanya adalah Punk Rock apa, yang akun Instagram itu cuman bawain semua lagu, tapi versi Oh ada, liriknya iya itu. dibikin versi punk, Iya. punk itu ada. Konsisten mulu, cuman verse, chorus kelar, abis itu jadi gede, jadi tour. Udah pada tua-tua ini semua nih. Nah kalaupun iya jadi begitu, makanya kan gue juga lagi kemarin gue baru bikin lagu Polusi Yang Baik Hati nih, bikin iseng-iseng aja jadi Iya, kayak Polisi Yang Baik Hati. iya gue bikin yang Polusi Yang gue Baik ada Hati. ide nih ngajakin teman gue gue ada kepikiran bikin lagu nih ngeband yuk. Jadi bukan sesuatu yang gue seriusin banget gitu, tapi masih pengen ada sisi-sisi kayak sama podcast Anjur pun kan gue juga kita bikin lagu yuk, ayo bikin, masih begitu aja. Jadi udah lebih ke situnya aja sisi musikalnya ya kayaknya ya kalau gue udah nggak yang pengen Satu banget aspek. jadi Ariel Noah, udah jauh gue, udah jauh. Sekarang pengennya jadi apa? Pengennya jadi Raditya Dika ya? iya sih kayaknya. Raditya Dika. Karena Aman banget sih itu. Iya. Kayak dia sih. Udah kaya. Bukan soal kayanya gue, lebih ke gampang jualan tiket stand up kayaknya. Oh, itu gampang banget sih dia. Gampang banget. Gue lihat tweetnya siapa, pokoknya kalau udah sampai di pencapaian lu dilarang untuk promo karena takut overload. Iya. Itu udah ngeri Kalau banget sih. kata Rais kan Radit promo show, abis itu posting anaknya, abis itu posting sold out. Gampang banget. Tadi baru aja dibahas, kita semua ngomong orang Medan tuh nggak suka nonton orang Jakarta. Senengnya orang Medan yang pindah ke Jakarta, terus balik lagi ke Medan untuk show. Kecuali Radit. Radit, dia 2.000, 1.000. Gila. Dia salah satu orang yang kepalanya diketuk oleh Dewa Komedi. Gitu. Dijitak, langsung langsung. war. Habis itu lagi merencanakan untuk menyelesaikan hidup di mungkin Finland, mungkin di Adelaide, pokoknya kota tenang. Kota tenang. Iya. Gila. Pengen jadi Radit. Gue juga di kota tenang sih, Salatiga. Iya emang tenang sih. tenang sih. Gua Purwokerto. Gua sekarang orang Purwokerto lur. Orang Purwokerto. Wong Purwokerto kok, Rika. Celek. Celek. Selek. Kak, celek. Celek gitu. Iya. Biar nggak celek. Iya, Ya. celek. Lu apakah lu sesuai dengan prediksi lu hidup lu sekarang dengan quarter life crisis lu? Kayaknya Atau harapan lah, harapan. Kayaknya gue kalau soal pernikahan sih nggak sesuai ya, udah jelas ya. Emang lu 35 sempat membayangkan akan nikah? akan menikah maksimal di 32 paling. Pas masih cakep-cakepnya ya. Lagi klimis-klimis. Lagi klimis-klimisnya tuh. Iya. Udah lewat soal jadi Enggak, keburu busuk. cuma mungkin kalau mungkin gua ngikut jalur yang lama secara karir, ya mungkin gua nggak kemana-mana gitu. Kalau sekarang tuh kayak tahu-tahu ada kesempatan kemana dan temennya tuh satu Indonesia gitu sekarang. Kalau mungkin dulu ya gue temennya ya orang kantor atau orang rumah udah gitu. Ya itu doang. kehidupan topeng sekarang. Tapi hidupnya stabil. Iya, hidupnya stabil. Rere kan gitu juga Rere. Rere juga mau Oh, oke. Sudah gue ya dia. goyang. Seniman juga ya lagi tiap udah. Sabtu bikin patung. Ya, Udah udah mulai mampir bikin ke sini sketsa. berapa kali. Oh Gila. gitu. Ini podcast seniman ya. Isinya seniman semua di sini takut. Obrolan ini membuat lu lebih tenang, lebih bingung menghadapi quarter life crisis. Lebih bingung ternyata sampai tua pun masih pada ngeluh-ngeluh juga semua orang ini ya. Itu kan Sialan. ini, grumpy old man. Iya. old man. Enggak, gue pikir ya maksudnya quarter life crisis itu cuma berhenti di saat umur 30-an. Ternyata lu umur 38, lu umur 4, ternyata masih ngeluhin hal-hal itu juga. Ya udah lewati dengan ketawa-ketawa aja kita Iya. mah. Kita jadi kayak lebih tahu
nyikapinnya gimana sih, masalah mah Iya. pasti ada aja gitu. Menurut gua salah satu yang gua syukuri dari keputusan gua menjadi pelawak adalah justru membantu gua lebih slow. ya. Oh ya. Lebih nggak ngoyo. Ya, jelek-jeleknya keputusan hidup gua lucu juga ternyata buntut-buntutnya gitu. Ya. Iya. Nggak semua profesi bisa kayak gini loh. Iya. Iya. Nggak bisa di kantor, nggak bisa begini. Betul. Dan gua waktu itu ngelihat ini agak sentimental dikit, tapi gua waktu itu ngeliat ada reels orang bunyinya kayak gini kurang lebihnya. Kalau lu lagi ngerasa suram sama hidup lu, coba lu ingat diri lu waktu SD. Mungkin diri lu waktu SD tahu kita kayak sekarang rada bangga. Kebayang gak sih gue? Iya. Iya sih. Iya, karena kita aja ekspektasi sama diri kita. Sementara kita tarik bocah SD kita ke sekarang tuh kagum kali ngeliat kehidupan kita. Anjing hebat banget hidup lu Tapi gitu. gue pas SD gue pengennya jadi astronot. Mungkin kecewa. Gue juga sebenarnya jadi astronot sih. Tapi kayaknya impian anak gue tuh kan kemarin gue baru terlibat obrolan tuh. Dia kayak aku bosen jadi anak kecil pengen cepet-cepet dewasa. Tujuannya ternyata cuma satu, biar gampang makan Indomie dia bilang. Justru udah tua jarang makan Itu Indomie, dia, gimana dilarang-larang. jelasin? Karena kan gue bilang kayak kamu jangan banyak-banyak ntar kalau udah gede boleh kan selalu ngomong gitu kan. Oh, Iya. iya. Tapi jadi cita-cita gede cuman biar kapanpun bisa makan Indomie. Cita-cita apa itu? Mirip kayak anak-anak gue, tapi anak-anak gue lebih kepada biar bisa begadang kayak ayah sama Oh iya benar itu juga tuh. Iya. Iya sih, Enak gue bisa dulu pulang begadang susah banget nonton La TV. Komedi tengah malam. Oke, kalau begitu kita mau bungkus, tapi ada informasi yang penting untuk disampaikan. Ada komikaze yang biasanya dikerjakan di markas Comika akhirnya akan kami bawa keluar ke Usmar Ismail. Gokil. Dalam rangka Hari Pangan Sedunia 13 Oktober 2023 dengan Semi Not a Slim Boy turun gunung untuk hadir di Komikaze. Ada Gilang Baskara, Ridwan Remin, ada Rindra, ada Ali Akbar, ada Coki Anwar, ada Rais pemain Marasa Besi, padahal plastik. Merasa besi. Merasa Padahal besi. plastik. Semi Not Slim Boy masih sangar ya, Toh ya? Masih Sangar. Kemarin kita Berarti satu mana? acara, di acaranya Kelakar. Stand up dia Oh. kemarin. Masih sangar dia. Masih sangar dia. Masih Itulah sangar. line up-nya ngeri semua sih. 13 Oktober. Rais baru aja tadi gue bahas di Komikaze sebelumnya ngeluh dibayar segitu terus ancamannya mati malah jadi host goblok. Berarti belum kapok. Belum kapok. Tahun bayarannya naik gak tapi dibanding kami kasih kemarin? Rais sudah Pantesan mau. Dia ngomong sama gue, lumayan bang naik 25.000 kan. Lumayan buat Gojek. buat gojek ke Usmar. Juga David Nurbianto lagi ada tour, dia ke Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta. Judul stand up comedy specialnya adalah 2024. Ini adalah pembahasan tentang politik. Jalannya 7 Oktober sampai 9 Desember. Info tiketnya di 2024 pilihdavid.com. Kemudian Bonar Manalu juga bikin spesial di Nyi Ageng Serang Jakarta tanggal 4 November. Judulnya adalah Epic Comeback. Info tiketnya di bonarmanalu.pro. Kemudian Abdur Arsyad akan jalan ke 12 kota. Informasinya di abdurarsyad.com. Jalannya 21 Oktober sampai 13 Januari. Judul spesialnya adalah Black Camping. Anda punya produk yang mau dipromosin? Gua juga bakal bikin spesial pertama, itu namanya 30 Under Pressure di tanggal 21 Oktober 2023 di Markas Comika. Itu dia. Dia doang aja yang sebenarnya tematik sama yang lagi kita bahas spesialnya dia. Iya. Jadi silakan dinikmati semua karya-karya tersebut. Jangan lupa unduh aplikasi Comika Event, bisa live streaming banyak, ada jadwal juga ada di situ. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Makasih. Bye-bye. Thank you. Dah.